Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, yang mana beranggotakan saya sendiri, Tanti Yusifa, dan Maya Kurniawati. Di sini kami ingin membahas mengenai negosiasi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan ialah mengenai istilah negosiasi. Negosiasi dalam bahasa Inggris ialah negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Negosiasi dapat diartikan sebagai sebuah proses lebih lanjut saat dua pihak atau lebih mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan. Kegiatan paling utama dalam tahap pre-kontraktual adalah penawaran dan penerimaan yang tergambar dari negosiasi di antara para pihak. Negosiasi pada dasarnya merupakan proses tawar-menawar di antara para pihak untuk menjajaki kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan atau konsensus di antara para pihak mengenai subjek dan substansi kontrak. Kemudian selanjutnya ialah mengenai objek negosiasi. Objek yang dimaksud meliputi titel hak dan kewajiban yang akan disematkan kepada para pihak dalam kontrak. Proses negosiasi pada umumnya terjadi dalam posisi tawar atau bargaining power, para pihak yang seimbang. Setelah melakukan negosiasi, dapat terjadi kesepakatan atau bahkan tidak tercapai suatu kesepakatan. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak. Kemudian mengenai peran negosiasi. Jadi, negosiasi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi isi dan pelaksanaan suatu kontrak. Apabila para pihak yang membuat kontrak menerapkan strategi dan tahapan kontrak dengan benar, maka diharapkan kontrak tersebut dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencerminkan keseimbangan dan keadilan para pihak. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan mencapai pokok-pokok masalah dalam negosiasi. Yang pertama, penting dalam pandangan kedua belah pihak, yaitu dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya. Slide berikutnya yaitu tawar-menawar atau negosiasi ini tentu dilakukan dengan tujuan tertentu. Tanpa ada tujuan yang jelas, maka pembicaraan yang dilakukan tidak akan ada ujungnya. Jadi, kedua pihak harus memiliki tujuan yang sama sebelum negosiasi dimulai. Maka dengan begitu akan ada kejelasan kemana arah pembicaraan tersebut dilangsungkan. Berikut adanya tujuan umum dari negosiasi. Yang pertama, untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kemudian yang kedua, mengurangi dan menguraikan perbedaan porsi dan juga konflik yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Kemudian yang ketiga, menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat sehingga keputusan akhir dalam sama-sama menguntungkan atau dikenal dengan istilah win dan win solution. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Kemudian yang kelima, mengatasi dan menyesuaikan perbedaan kedua belah pihak negosiasi sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya sebuah paksaan. Pada slide ini terdapat tahap negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Kemudian yang kedua, pada tahap ini proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan, yang bertujuan untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Jadi ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, adanya menentukan aturan. Keempat, merupakan tahap kedua adalah
menentukan sebuah aturan. Jadi pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Kemudian tahap yang kelima yaitu pada tahap ini itu penjelasan. Tahap ini masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Kemudian tahap berikutnya yaitu tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Jadi pada tahap ini semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Kemudian yang tahap berikutnya yaitu mengenai penutupan dan implementasi. Jadi ini menjadi tahap akhir dalam melakukan negosiasi. Jadi pada tahap ini semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok 7. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.